Ternyata salah, itu adalah alter egonya dia untuk hadir atau tampil menjadi personality yang baru agar kita bisa menciptakan suatu performa yang terbaik dari diri kita. Dan ternyata ini sudah dipraktekkan bahkan sampai Beyonce. Aku sebenarnya kesulitan menjawab itu. Gimana caranya kita mentwisting diri kita menghadirkan sosok itu untuk mengambil alih. Hai Wormies, jadi kali ini tuh aku bakal bahas di Alter Ego Effect. Dan menurut aku buku ini tuh cukup bagus, by Todd Herman. Dan aku bisa bilang buat kalian yang tertarik minat untuk mendalami ini, kalau kalian masih penasaran, kalian bisa nonton ini. Dan ini aku bakal bahas di bagian pertama ini, bab 1 sama bab 2. Karena emang bab 1 sama bab 2 itu belum terlalu peaknya atau belum terlalu intinya, tapi lebih kayak kata pengantar atau ibarat kata dia mengajarkan atau melihatkan apa sih sebenarnya alter ego itu. Jadi di Alter Ego Effect ini jujur aku bilang buku yang amat sangat bagus. Aku bukan overrated, aku bukan untuk kayak kesannya melebih-lebihkan, tapi emang bagus banget untuk kita-kita yang punya rasa insecure, yang minder, atau sebenarnya pengen menjadi sesuatu tapi kayak banyak banget ngerasa bahwasannya tidak mampu atau tidak percaya dengan diri sendiri dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya alter ego itu? Karena kan biasanya kita berpikir alter ego itu adalah personality lain yang kita ciptakan yang dampaknya buruk. Karena dalam sisi psikolog kayaknya alter ego itu kan sesuatu hal yang dianggap kalau bisa kamu jangan mempunyai personality lain yang akhirnya mengganggu atau meredam personality utama kamu. Nah, kalau ini malah dia mengangkat atau membuka sesuatu hal yang lebih positif tentang alter ego. Mungkin sih bahasanya agak sedikit kayak kenapa disebut alter ego, tapi ternyata maksudnya adalah itu adalah personality lain yang kita bentuk untuk meningkatkan pribadi kita. Nah, di bab pertama isinya apa momen Anda di bilik telepon. Jadi si bilik telepon ini mungkin kita semua pada tahu karakter Superman, si Clark Kent. Kita taunya adalah si Superman itu adalah personality yang diciptakan Clark Kent. Ternyata salah. Ternyata personality yang diciptakan adalah si Clark Kent, si laki-laki yang bekerja di kantor dengan kacamata cupunya. Nah, personality utamanya adalah Superman. Nah, karena mungkin dia sudah menjadi Superman dan dia harus menjadi manusia biasa atau orang biasa untuk berbaur dengan orang-orang di bumi, maka dia menciptakan sosok pria yang biasa, cuman pekerja kantoran, cupu, dan lain sebagainya. Itu adalah alter egonya dia untuk hadir atau tampil menjadi personality yang baru. Nah, menariknya, bilik telepon ini maksudnya adalah ketika Superman harus menyelamatkan seseorang atau harus ibarat kata menolong seseorang, tentu dari dia karyawan biasa itu dia akan masuk ke bilik telepon, dia mengganti ke baju, kemudian dia menjadi Superman. Jadi maksud dari bilik telepon itu bahwasannya kita harus punya satu momen atau satu ruangan, satu jeda gitu di dalam diri kita. Ketika kita mau menjadi sesuatu, maka kita harus masuk ke bilik telepon itu untuk merubah personality kita, untuk tampil atau untuk menjadi personality yang lebih baik. Itu maksudnya di bab pertama. Nah, di bab kedua dia lebih membahas tentang asal-usul alter ego. Jadi emang dari zaman dulu atau dari zaman filsafat dulu, orang sudah mengenal alter ego. Orang sudah tahu konsep alter ego itu, bahwasannya itu adalah sosok atau personality yang diciptakan untuk mungkin dari sisi psikolog dianggap untuk melindungi personality pertamanya, personality utamanya. Tapi tidak serta-merta itu berbau hal yang buruk. Itu bisa juga menjadi hal yang baik ketika personality yang kita ciptakan itu malah mengangkat personality utamanya. Jadi maksudnya adalah alter ego itu adalah versi lain dari diri kita yang kita ciptakan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Di sini dia sebut akar alter ego, bahkan negarawan dan filsuf Romawi abad pertama sebelum Masehi, Cicero adalah orang pertama yang membicarakan alter ego dalam sejumlah karya filosofinya. Tuh ibarat kata dari abad dulu aja kita sudah mengenal atau kita sudah memahami konsep alter ego itu. Walaupun istilah yang ia gunakan kepribadian kedua, teman yang terpercaya. Makanya sebenarnya dalam bahasa Latin yaitu saya yang lain. Inilah perbedaan pentingnya, karena konsep ini telah hadir selama berabad-abad. Apabila Anda melihat akar gagasan itu, teman terpercaya atau saya yang lain, terma-terma itu tergolong sangat sehat. Tuh, menarik kan? Seandainya Cicero masih hidup saat ini, ia akan mengakui bahwa ia memberikan bentuk pada bagian alami manusia. Tapi dia juga menyebutkan
bahwasannya Cicero sendiri bukan penemu dari alter ego. Jadi jauh sebelum Cicero aja konsep ini sudah ada, cuman dikaji kemudian dikembangkan hingga menjadi sebuah ibarat kata sederhana alter ego. Dia di sini menyebut alter ego adalah alat yang bermanfaat untuk membantu Anda, saya, dan lainnya mengatasi kesulitan dalam kehidupan agar lebih tahan banting, mengeksplorasi sisi kreatif kita sembari melindungi diri yang rapuh. Menarik sih, kita menjadi lebih sadar tentang karakter yang kita pakai di lapangan permainan. Cara ini tidak hanya didukung oleh ribuan orang yang telah menggunakan alter ego, tetapi yang lebih spesifik, sistem yang saya ciptakan dalam 2 dekade terakhir itu juga didukung riset dan kisah sukses dari banyak orang yang akan Anda baca uraiannya dalam bab berikutnya. Nah, jadi dia di sini berbagi sharing dan ternyata ini sudah dipraktekkan bahkan sampai Beyonce. Jadi tanpa disadari, dan dia sebut di sini bahkan Beyonce sendiri pada saat awal karirnya menciptakan suatu sosok alter ego ini tadi, menciptakan satu sosok kepribadian ini tadi untuk tampil di depan panggung karena dia sendiri aja nggak pede. Jadi alter ego ini tidak serta-merta artinya buruk, tidak serta-merta artinya itu negatif atau gangguan jiwa dan lain sebagainya, enggak. Tapi alter ego ini adalah diri kita emang itu sudah ada atau diri yang kita mau ciptakan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ada beberapa permainan batin yang kita bisa gunakan untuk membantu seseorang memaksimalkan performanya. Sebagian diantaranya adalah strategi jangka panjang, termasuk di dalamnya meditasi, instruksi yang lebih baik, relaksasi dalam pengendalian pernafasan, khyalan dan visualisasi, pengembangan keterampilan, pengembangan rutin, penetapan target, terapi, dan sebagainya. Jadi maksudnya kita bisa menciptakan alter ego ini dengan berbagai macam cara yang inti poinnya bukan cuma sekedar melindungi diri kita yang rapuh, tapi bagaimana kita tampil sebagai diri yang berbeda bukan demi juga sih, agar kita bisa menciptakan suatu performa yang terbaik dari diri kita. Yang notabene kita semua punya kemampuan itu, kita semua punya kapabilitas, kita punya semua apa yang kita butuhkan itu. Tapi sayangnya ketika kita hanya melihat diri pribadi kita yang utama, personality kita yang utama, kita memiliki begitu banyak kecenderungan atau begitu banyak rasa minder. Akhirnya kita nggak berbuat. Tapi ketika kita membayangkan aku mau seperti A, kita akan mengadopsi cara dia berperilaku. Kita akan mengadopsi cara dia bertindak dan lain sebagainya. Kita akan mimicking karena tidak bisa dipungkiri yang namanya manusia itu mimicking. Kita akan selalu meniru, kita akan selalu memimicking orang-orang yang kita idolakan. Jadi di sini dia mengajarkan ilmunya agar kita itu nggak sembarangan, agar kita itu nggak yang ibarat kata sekedar mimicking atau sekedar mengabsorb atau sekedar menyerap tanpa tahu bahwasannya yang kita serap itu baik atau buruk. Menariknya di bab kedua ini dia berbicara tentang alam bawah sadar. Memang tidak bisa dipungkiri ya, alam bawah sadar itu sampai sekarang ini belum bisa dipetakan oleh manusia, belum bisa dipetakan secara maksimal bahkan oleh saintis ternama atau terhebat sekalipun. Karena emang sampai saat ini kita disebut kesadaran manusia itu hanya sebatas 5 hingga 10%. Sisanya itu semua alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu 15 hingga 20%-nya itu adalah fungsi kerja tubuh. Itu kan dikerjakan secara alam bawah sadar. Misalnya kita bernafas, kita ibarat kata tidur, jantung berdetak dan lain sebagainya. Itu masuk dalam fungsi alam bawah sadar. Sisanya lagi berarti masih belum terpetakan hingga 70% nih alam bawah sadar kita. Dan si alter ego ini tadi itu tercipta di alam bawah sadar. Jadi secara tidak langsung, kalau kamu ingin menciptakan sosok pribadi yang lebih baik atau sosok idola kamu dan kamu look up to them, ibarat kata aku pengen menjadi seperti dia, aku pengen menjadi seperti Anu dan lain sebagainya, itu kamu menciptakan sosok-sosok seperti itu di alam bawah sadar kamu. Sebenarnya ini tuh menarik kenapa aku akan selalu bilang ini buku bagus. Jadi orang kan suka banget tuh nanya, kakak gimana sih kak public speakingnya bisa bagus? Kakak gimana sih kak bisa tahu ini itu bisa baca dan segala macam ini itu gitu. Dan secara tidak langsung aku sebenarnya kesulitan menjawab itu. Karena gini, itu sesuatu hal yang tidak aku rencanakan, itu sesuatu hal yang tidak aku ciptakan atau mengada-ngada. Tapi ternyata aku mempunyai suatu gambaran kalau aku ngelihat orang, ih kok dia pinter banget ya gitu, ih kok dia bagus banget ya vocabulary-nya, kata-katanya dan segala macam rangkaian kata-katanya. Dan ternyata itu semua masuk ke dalam proses alam bawah sadar aku. Itu semua akhirnya diproses dalam pikiran aku hingga aku tanpa sadar aku selalu berpikir kayaknya seru kali ya, atau kayaknya aku pengen seperti dia. Akhirnya tanpa disadari aku telah menciptakan sosok alter ego tadi.
Jadi ketika aku berbicara di depan publik, ketika aku berbicara ini seperti di depan kamera, aku menampilkan sosok alter ego aku tadi, sosok yang bisa berbicara, public speaking, sosok yang punya wawasan, sosok yang bisa menyampaikan informasi dan lain sebagainya. Itu adalah alter ego ternyata. Makanya kenapa aku bilang ini tuh bagus banget, tanpa disadari sebenarnya kita sudah punya kok alter ego yang kita miliki, entah itu karena kita look up to someone, kita ngelihat someone, atau karena kita mau jadi someone. Itu bisa berarti heroik atau misalnya pahlawan super dan sebagainya macamnya, atau bisa jadi orang biasa. Tapi poin dari alter ego adalah gimana caranya kita mentwisting diri kita dari orang yang mungkin kita biasa di rumah bukan seperti itu, tapi pada saat kita harus tampil, pada saat kita harus menyajikan sesuatu, kita menghadirkan sosok itu untuk mengambil alih. Mengambil alihnya ini bukan dalam konotasi buruk ya, tetap karakter utama kita ada, tetap diri pribadi kita orisinalnya tetap ada, tapi kita menghadirkan kelebihan kita yang lain, atau kita mengadopsi kelebihan-kelebihan orang lain sehingga kita lebih pede, sehingga kita berani, sehingga kita lebih oke, let's do that, lebih begitu. Dan ini yang aku tangkap dari bab 1 sama bab 2. Intinya di bab pertama sama bab kedua ini tuh lebih banyak cerita. Dia belum memasuki poin-poin pentingnya. Nggak bohong, di bab ketiga itu poin-poin pentingnya karena aku udah baca. Bab ketiga, keempat, dan seterusnya itu dia lebih menjelaskan yang ternyata sebagai manusia kita punya banyak lapisan. Dan dia membedah lapisan-lapisan itu hingga lapisan mana sebenarnya yang harus diasah, yang harus diperbaiki, yang harus diberikan si alter ego ini tadi. Jadi dia menjelaskan secara detail juga agar kita nggak salah dalam mempraktekannya. Jujur, buat kalian yang merasa minder, buat kalian yang ngerasa pengen melakukan sesuatu tapi banyak banget ngerasa kayak nggak pede dan lain sebagainya, aku rekomendasi banget ini buku. Bener-bener bagus. Kalau kamu baca, kamu praktekkan, aku jamin kamu bisa lebih pede, aku jamin kamu bisa lebih siap untuk menghadapi ibarat kata apa yang ingin kamu hadapi di luar sana, apa yang ingin kamu raih dalam diri kamu untuk menciptakan sosok-sosok yang lebih baik dan bisa membantu diri kamu. Buat kalian yang tertarik, minat, dan penasaran dengan bab-bab berikutnya, kalian bisa subscribe atau kalian bisa bantu sharing di komentar kalau misalnya kalian mau menambahkan atau kalian punya ide-ide lain. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di YouTube berikutnya.